Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bermateri pengembangan diri dan profesi konselor. Dan saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Dian Putri Patricia NPM 20110021. Yang kedua ada Hepiani 20110025. Yang ketiga ada Siti Agustina NPM 20110014. Di dalam pengembangan diri dan profesi konselor ada 4 yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian pribadi konselor, yang kedua ada pengembangan diri dan profesi konselor, yang ketiga ada sikap profesional seorang konselor, yang keempat ada sifat kepribadian konselor. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pribadi konselor. Seorang konselor tidak dilahirkan juga bukan karena pendidikan dan latihan profesionalnya semata-mata. Menjadi konselor yang baik, yaitu konselor yang efektif, perlu mengenal diri sendiri, mengenal klien, memahami maksud dan tujuan konseling, serta menguasai proses konseling. Yang B yaitu pengembangan diri dan profesi konselor. Pengembangan diri itu adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran wajib yang merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua ada profesi, merupakan itu pekerjaan yang di dalamnya memerlukan sejumlah persyaratan yang mendukung pekerjaannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan materi dari rekan saya. C. Sikap profesional seorang konselor. 1. Sikap empati. Kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Untuk dapat bersifat empati, diharapkan konselor dapat memasuki kerangka diri seseorang yang dilayani. Dalam hal ini kerangka pribadi konseli. 2. Respek konselor. Harus menunjukkan minat yang tinggi dalam memberikan layanan. Dengan demikian, seorang konseli yang dilayani akan merasa diperhatikan. Konselor harus menerima kenyataan bahwa semua konseli memiliki hak yang sama untuk dilayani, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusannya sendiri. 3. Keaslian. Keaslian merupakan kemampuan konselor menyatakan keaslian dirinya tanpa ada perasaan dan penampilan yang pura-pura, dan tidak bermain peran dan tidak mempertahankan diri. 4. Kekonkretan atau congruence merupakan ekspresi yang khusus mengenai perasaan dan pengalaman orang lain. Seorang konselor yang memiliki kekonkretan tinggi selalu memelihara hubungan yang khusus dan selalu mencari jawaban mengenai apa, mengapa, di mana, dan bagaimana dari suatu yang dia hadapi. 4. Konfrontasi atau confrontation. Konfrontasi dalam konseling dikembangkan jika ada kesenjangan antara apa yang dikatakan konseli dan apa yang dia alami, atau antara yang ia katakan pada suatu saat dengan apa ia kaitkan sebelumnya. 6. Membuka diri atau self-disclosure. Membuka diri adalah keterbukaan diri, perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman-pengalaman pribadi konselor kepada konseli. Konselor perlu mengungkapkan diri sendiri dan berbagai pengalaman dengan konseli. Dengan mengungkapkan beberapa pengalaman, berarti konselor mengajak konseli untuk melihat pengalaman-pengalaman yang berarti dan tidak di dalam hidupnya. 7. Kesanggupan atau potensi. Kesanggupan menurut Wolf sebagai karisma, sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan magnetis dari kualitas pribadi konselor. Konselor yang memiliki kesanggupan yang tinggi selalu menampakkan kekuatannya dalam penampilan pribadinya. 8. Kesiapan. Kesiapan menurut Collingwood and Rains menunjukkan hubungan perasaan antara konseli dan konselor pada waktu kini dan sekarang, here and now. Tingkat kesiapan yang tinggi terlihat pada kesanggupan konselor dalam menganalisis masalah. Konseli menetapkan masalah pokok konseli dalam menyuguhkan alternatif pemecahan. 9. Aktualisasi diri atau self-actualization.
Aktualisasi diri menunjukkan cara tak langsung bahwa orang dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya secara langsung karena ia mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu sifat kepribadian konselor. Yang pertama, konselor adalah pribadi yang intelijen, memiliki kemampuan berpikir verbal, bernalar, dan mampu memecahkan masalah-masalah secara logis. Yang kedua, konselor menunjukkan minat kerjasama dengan orang lain, memberikan pertimbangan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku individu. Yang ketiga, konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya, melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik proporsionalnya. Dan yang keempat, konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya. Yang kelima, konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan ia memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal kurang menentu tanpa terganggu profesinya. Yang keenam, konselor memiliki pengetahuan cukup luas untuk memahami dan memperlakukan secara psikologis konselingnya tanpa tekanan-tekanan sosial untuk mengajak klien menguasai dirinya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.